فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kita masuk pada bab yang ke-44. Qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Bab man sabba ad-dahra faqad adha Allah. Bab yang menerangkan bahwa siapa saja yang mencaci maki waktu, maka sungguhnya dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab ini akhwan, kaitannya terhadap kitab Tauhid, yaitu bahwasanya seorang muwahhid, maka dia akan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pada pembahasan sebelumnya, mengagungkan nama-nama dan sifat, juga mengagungkan Allah, sehingga ketika ada orang yang bersumpah dengan nama Allah, maka menerimanya dan mempercayainya. Dan di sini terkait dengan ketetapan dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala terkait pengaturan waktu, maka seorang muwahhid juga harus mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa pada semua perbuatan dan ketetapan Allah itu mesti dibangun di atas hikmah, sehingga tidak boleh dia mencaci maki waktu yang dilaluinya di dunia ini. Ini dari satu sisi. Kemudian dari sisi yang lain, terkait dengan kebiasaan umat jahiliyah dulu, yang kebiasaan mereka suka mencaci maki waktu, menisbahkan kepada waktu sebagai sesuatu yang menimpakan kecelakaan, menimpakan keburukan. Dan hal ini bertentangan dengan tauhid, karena menetapkan bahwasanya waktu itulah yang melakukan perbuatan itu termasuk syirik akbar. Ini kesesuaiannya dengan pembahasan tauhid. Kita baca dulu ta'liq dari Imam As-Sa'di rahimahullah, babu man sabba ad-dahra faqad sabballah. Dalam ta'liq beliau memberi judul seperti ini: siapa saja mencaci maki masa, mencaci maki waktu, pada hakikatnya dia sedang mencaci Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu merupakan aziyah, merupakan gangguan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun akhwan harus dibedakan antara aziyah dan ad-darar. Tidak mesti adanya aziyah itu bermadarat. Sehingga bukan berarti di sini Allah Subhanahu wa ta'ala termadarati, tidak. Sebagaimana dalam hadits qudsi, bahwasanya innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Kalian tidak akan bisa memandaratiku,
Sebagaimana pula tidak akan bisa memberikan kemanfaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi adiyah ada, di mana dia mencela perbuatan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hakikatnya mencela Allah tabaraka wa taala. Hadza waqi'u katsirin fil jahiliyah. Wa tabi'ahum ala hadza katsirun minal fusaqi wal mujjani wal hamqa. Dan ini adalah fakta yang terjadi banyak di zaman jahiliyah. Orang-orang jahiliyah banyak terjatuh dalam hal seperti ini, yaitu mencaci maki masa. Dan diikuti oleh banyak dari orang-orang fasik, orang-orang yang mujjan, jamak dari majin, alladzi laisa indahu al-haya, orang-orang yang tidak punya rasa malu, wal hamqa, dan orang-orang yang pandit. Idza jarat tasarifud dahru, idza jarat tasarifid dahri ala khilafi muradihim ja'alu yasubbuna ad-dahra wal waqta wa rubbama la'anu. Itu apabila perputaran waktu yang ada di dunia ini, ya, berlaku tidak sesuai dengan keinginan mereka. Mereka inginnya senang, tapi ternyata malah sedih, susah. Maka mereka pun mencaci maki waktu dan terkadang bahkan melaknatnya, melaknat waktu. Ini menunjukkan kepandiran. Kenapa? Karena tidak ada faedahnya. Wa hadza nashi'un min dha'fid dini wa minal hukki wal jahlil 'azim. Dan hal ini tentunya muncul disebabkan karena kelemahan dalam beragama, juga karena humq, kepandiran, wal jahal, dan kebodohan yang besar. Fa inna dahra laisa indahu minal amri syai'. Karena masa itu tidak ada kemampuan untuk mengatur urusan sedikit pun. Fa innahu mudabbarun musarrafun. Sebab sungguhnya waktu itu adalah diatur dan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendaknya. Wa tasariful waqi'atu fihi tadbirul azizil hakim. Dan pengaturan yang terjadi pada waktu, ada panas, ada dingin, ada musibah, ada kegembiraan, itu adalah pengaturan dari Al-Azizul Hakim, Allah Subhanahu wa taala. Fa fil haqiqati yaqa'ul 'aibu wa sabbu 'ala mudabbirih. Sehingga pada hakikatnya orang yang mencaci maki waktu, mencelanya, pada hakikatnya jatuh celaan dan cacian tersebut kepada zat yang telah mengaturnya. Nah, disinilah bentuk adiyah. Kenapa disebut faqad adallah? Karena hakikat cacian makian itu ia terarah kepada zat yang mengaturnya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur waktu. Wa kama annahu naqsun fid din fa huwa naqsun fil aql. Dan sebagaimana itu bentuk kekurangan dalam agama, juga bentuk kekurangan dari sisi akal. Ini jelas. Nah, fabihi tazdadul masaibu wa ya'dhumu waq'uha. Sehingga dengan sebab itu musibah itu malah semakin bertambah dan semakin besar. Nah, rasa sakit yang
menimpa mereka, rasa di hati dan kesedihannya mereka semakin besar. Baik, wa yaghliqu babas sabri al-wajib, dan memutus atau menutup pintu kesabaran yang wajib. Hanya berkeluh kesah, mencela waktu, melaknatnya. Wa hadza munafin litauhid, dan ini bertentangan dengan ketauhidan. Di antara contoh-contoh akhwat, banyak yang seperti ini didapati dalam syair-syair mereka-mereka yang tidak membangun syairnya di atas tauhid. Di antara contohnya dikatakan oleh Ibnul Mu'taz, ya dahru waihaka ma abqaita li ahadan wa anta walidu su'in ta'kulul walada. Mungkin kalau secara sastra bagus dari si syair, dan Ibnul Mu'taz banyak syair-syairnya, juga ada syair yang bagus, tapi terkadang penyair seperti ini, nah, kebablasan dalam apa mengungkapkan kalimat-kalimat syairnya tatkala tidak dibangun di atas tauhid. Dia mengatakan, ya dahru wa yahaq, wahai waktu, betapa buruknya kamu, ma abqaita li ahadan, engkau tidak menyisakan untukku seorang pun. Saudara mati, keluarga mati, tinggal dia tersisa sendiri. Akhirnya yang dicaci maki waktu. Dan ini kan ratapan. Nah, makanya dikatakan oleh Imam Sa'di rahimahullah ta'ala, hanya menambah musibah saja, meratap. Wa anta walidu su'in ta'kulul walada, engkau sungguh orang tua yang buruk yang memakan anak sendiri. Juga ungkapan di antara syair penyair yang tersohor yang digelari sampai dengan gelar Al-Mutanabbi. Digelar Al-Mutanabbi akhwan karena apa? Dianggap syair-syairnya luar biasa. Nah, sampai-sampai disebut Mutanabbi. Nah, kayak Nabi yang kalimatnya dari wahyu. Qubhan liwajhika ya zamanu ka'annahu wajhun lahu min kulli qubhin yurfa'u. Qubhan liwajhika ya zamanu ka'annahu. Ini betul. Buruk kamu, buruk wajahmu wahai zaman. Ka'annahu wujjiha lahu min kulli qubhin yurfa'u. Seakan-akan diarahkan kepada wajahmu itu semua keburukan. Ini contoh akhwat dari bentuk-bentuk apa? Bentuk-bentuk celaan terhadap waktu yang biasa diungkapkan oleh para penyair. Dan kalimat-kalimat yang mengalir di lisan manusia-manusia yang dikatakan oleh Imam Sa'di tadi, jahil, lemah agamanya. Nah, taib, sehingga muncul kalimat-kalimat celaan terhadap waktu yang ada ketika tertimpa musibah atau hal yang tidak diinginkan. Wa hadza munafin li tauhid, dan ini bertentangan dengan ketauhidan. Amal mu'min fa innahu ya'lamu anna tasarifa waqi'atun bi qada'illahi wa qadarihi wa hikmatihi. Adapun mukmin, maka sungguh dia mengilmui bahwasanya pengaturan ini terjadi dengan ketetapan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan qada dan qadar Allah, juga dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya telah tertulis 50.000 tahun sebelum langit dan bumi tercipta. Innallaha kataba maqadira kulli syai'.
qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alf sanah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menulis takdir-takdir segala sesuatu sebelum penciptaan langit dan bumi sejauh 50.000 tahun. Sehingga kewajiban untuk setiap mukmin adalah bersabar dan ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Fala yata'arradu li'aibin ma lam ya'ibhu Allah wa la rasuluh. Bal yarda bi tadbirillah wa yusallimu li amrihi wa bidzalika yatimmu tauhidu wa tu'maninatuh. Maka tidak boleh fala yata'arrad li'aibin ma lam ya'ibhu Allah wa la rasuluh. Maka tidak boleh dia coba-coba untuk mencaci, mencela sesuatu yang tidak dicela oleh Allah dan Rasulnya. Menunjukkan akhwan, ketika seorang mau mencela, ya celalah hal-hal yang dicela oleh Allah dan Rasulnya. Tapi apa saja tidak datang celaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan engkau coba-coba untuk masuk mencelanya. Karena semua yang ada adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan yang terjadi adalah pengaturan Allah tabaraka wa taala. Bal yarda bi tadbirillah. Bahkan seorang mukmin itu ridha dengan pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yusallimu li amrih, dan menerima ketetapan Allah dan perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh Allah serta perintah-perintahnya. Wa bidzalika yatimmu tauhidu wa tuma'ninatuh, dan dengan itu semua maka akan sempurna ketauhidannya dan ketenangannya. Sehingga mukmin sepantasnya mereka dalam ketenangan yang paling tinggi di dunia ini. Kenapa? Karena yakin bahwa semua yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu baik untuknya. Ketika mendapatkan nikmat dia bersyukur sehingga itu baik baginya. Ketika mendapatkan musibah dia bersabar, maka itu pun baik untuknya. Baik, kita masuk pada adilah yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Wa qaulullahi ta'ala wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Dan mereka mengatakan yang dimaksud adalah orang-orang musyrikin yang mencocoki kaum Duhriyah. Yaitu kaum ikhwan yang menisbahkan pengaturan jagat raya ini kepada waktu. Dinamakan dengan Duhriyah. Nah, dan orang-orang musyrikin ini ucapannya sama dengan Duhriyah, yaitu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Dan kaum Duhriyah ini walaupun tidak muncul ikhwan dalam bentuk nama agama Duhriyah, tidak muncul, tapi keyakinannya banyak, terutama mereka-mereka yang tidak meyakini adanya Allah dari kaum ateis. Hidup tinggal mengikuti perjalanan waktu saja. Waktu yang akan apa? Yang menentukan. Waktu yang menentukan. Biasa kan seperti itu. Ungkapan ini ikhwan, ungkapan yang kalau diyakini waktu, maksudnya dia mengatur, dia menentukan, menetapkan. Ini keyakinan Duhriyah. Baik. Kata orang-orang musyrikin ini, ma hiya illa hayatuna dunya.
namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Nah, yaitu tidaklah apa yang ada ini ya kecuali kehidupan dunia. Kehidupan kita di dunia, mati, kemudian hidup. Namutu wa nahya, kita mati dan kita hidup. Nah, wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, dan tidaklah mematikan kita, membinasakan kita kecuali masa. Intinya mati hidup ya sesuai dengan perjalanan masa, perjalanan waktu saja. Tinggal menunggu. Nah, itu maksud ungkapan mereka, ungkapan kekufuran, ungkapan yang menunjukkan tidak beriman bahwasanya segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala yang mengatur dan menetapkan. Wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun. Dan mereka sama sekali tidak memiliki ilmu pada hal tersebut. Inhum, in di sini nafi. Nah, tidaklah mereka itu kecuali hanya mengira-ngira saja. Hanya sangkaan tanpa landasan. Bahwasanya kehidupan ini ya cuma kehidupan dunia. Tidak meyakini adanya hari kebangkitan. Nah, mati hidup tayyib sesuai dengan perjalanan waktu yang ada. Tinggal mengikuti saja waktu yang ada tanpa ada keyakinan bahwasanya Allah yang menciptakannya. Tayyib. Dan ungkapan ini jelas batilnya dan kufurnya, karena perkataan mereka mahiya illa hayatun ad-dunya ini telah terbantah baik dalam Alkitab maupun As-Sunnah, bahkan secara akal dan fakta. Sebab kehidupan tidak hanya kehidupan dunia saja, tapi setelah kematian akan ada hari kebangkitan sesuai dengan dalil-dalil yang banyak sekali. Baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Demikian pula ma yuhlikuna illa ad-dahr, tidaklah membinasakan kita kecuali perputaran masa. Itu juga batil. Huwa yuhyi wa yumit wa ilaihi turja'un. Dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan, dan kepadanya lah akan dikembalikan. Baik. Adapun kesesuaian ayat ini dengan bab bahwasanya penisbatan kejadian-kejadian kepada masa, kepada waktu, itu merupakan keyakinan jahiliyah, keyakinan orang-orang musyrikin. Lalu apa hukum akhwan mencaci maki waktu? Ada 3 perincian dalam masalah ini. Yang pertama, apabila mencaci waktu di atas keyakinan bahwasanya dialah yang melakukan, seperti keyakinan orang-orang musyrikin ini. Waktu itu yang menetapkan, melakukan, menimpakan. Maka hukumnya apa? Jelas syirik akbar. Karena menetapkan adanya pencipta dan pengatur jagat raya selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apabila mencaci maki waktu bukan karena keyakinan waktu itu yang melakukan, tapi dia meyakini bahwasanya Allah yang menetapkan, cuman dia mencacinya karena itu adalah apa? Adalah tempat terjadinya perkara yang tidak dia sukai. Akhirnya mau mencaci maki siapa? Akhirnya yang dicaci maki waktu sebagai ungkapan kejengkelan dan kekesalan. Maka ini hukumnya muharram, tidak sampai tingkatan syirik baik asghar maupun akbar. Jadi hukumnya muharram yang menunjukkan kepandiran, kebodohan dan kelemahan iman. Dan biasanya orang seperti ini ketika mereka tertimpa musibah karena tidak adanya kesabaran. Sebagaimana yang muncul dari ungkapan-ungkapan para penyair tadi. Contohnya itu masuknya ke hukum ini biasa.
Kemudian yang ketiga, hanya sekedar mengkhabarkan tentang apa yang ada pada waktu itu. Seperti misalnya seorang mengucapkan ta'ibna min syiddati harri hadzal yaum. Kami betul-betul capek, payah dikarenakan panasnya cuaca hari ini. Ini kan ungkapan terkait sesuatu yang buruk yang ada, yang dia rasakan pada suatu waktu, tapi diungkapkan bukan dalam bentuk celaan, cuma hanya sekedar khabar. Maka ini hukumnya boleh, walaupun hendaknya seorang berhati-hati dan menjauhinya. Tapi sekedar mengungkapkan khabar. Hari ini panas sekali ya, subhanallah, payah, gerah misalnya. Tapi sekedar mengkhabarkan, ini tidak mengapa. Seperti ungkapan Nabi Lut alaihi salam, hadza yaumun asib. Ini adalah hari yang apa? Yang sulit, dalam artian padanya kesulitan karena sesuatu yang harus beliau hadapi terkait kaumnya. Ini perincian tentang masalah mencaci maki waktu. Baik. Ada hadis insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.